Buat kalian yang baru masuk dunia akuntansi, pasti kalian pernah mendengar istilah debit dan kredit. Nah, mungkin kalian pusing, bagaimana sih mengaplikasikan konsep debit dan kredit dalam akuntansi tersebut? Nah, sesi kali ini kita akan bahas bagaimana konsep debit dan kredit ini menjadi lebih masuk akal sehingga tidak perlu kalian hafalkan, tapi kalian hanya memahami proses kerjanya saja. Oke. Hal pertama yang harus kalian pahami sebagai seorang akuntan adalah memahami persamaan akuntansi. Jadi, menurut akuntan itu, sebuah perusahaan itu terdiri dari aset, liabilities, dan equity. Aset adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, dan liabilities atau equity ini adalah konsep atau sumber dari bagaimana perusahaan itu memiliki aset tersebut. Bisa dengan meminjam kepada bank atau vendor, atau bisa dengan memiliki sendiri. Artinya pemegang atau pemilik dari perusahaan tersebut memiliki aset tersebut dari uangnya sendiri. Nah, setiap transaksi akuntansi yang terjadi di perusahaan harus mengikuti konsep tersebut. Misalnya ketika perusahaan memiliki pendapatan, maka pendapatan itu akan dicatat sebagai penambahan terhadap ekuitas perusahaan, dan sisi sebaliknya akan dicatat di bagian income statement. Nah, untuk memahami bagaimana konsep debit dan kredit ini, kalian harus memahami accounting flow. Accounting flow itu terdiri dari transaksi. Seperti kalian tahu, semua hal yang terjadi di perusahaan harus dicatat oleh akuntan. Nah, transaksi ini refer atau merujuk pada kegiatan ekonomis yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Misalnya, perusahaan memiliki pendapatan $10.000, maka perusahaan tersebut harus mengakui adanya pendapatan di sisi kredit dan account receivable di sisi debitnya. Kemudian si akuntan ini akan mencatat hal tersebut, transaksi tersebut di dalam sebuah pencatatan yang disebut dengan journal entry. Journal entry ini minimal terdiri atas minimal 3 hal: tanggal transaksinya, jenis transaksinya, dan posisi debit dan posisi kreditnya. Dalam hal ini posisi debitnya adalah account receivable atau di sisi aset, dan revenue di sisi kreditnya yang akan masuk di sisi equity. Sebelum masuk ke sisi equity, si revenue ini dicatat di income statement. Jadi sumber dari penambahan dan pengurangan dari ekuitas itu berasal dari revenue, pengurangannya berasal dari expense, dan juga dividen. Nah, setelah semua transaksi direkap, maka muncullah yang namanya general ledger. Jadi general ledger ini pada dasarnya mensummarikan atau mencatat semua, mengumpulkan, meringkas semua transaksi debit dan transaksi kredit yang ada di journal entry. Setelah semuanya direkap, maka muncul satu bentuk laporan keuangan yang masih belum rapi, yang disebut dengan trial balance. Jadi di trial balance itu akan ada penjumlahan akun tertentu dari sisi debitnya dan akun tertentu dari sisi kreditnya. Nah, trial balance ini masih sangat mentah sehingga perlu dilakukan modifikasi tertentu yang membuat semua transaksi itu memenuhi konsep-konsep akuntansi, termasuk konsep kas dan konsep akrual yang akan saya jelaskan setelah ini. Nah, setelah trial balance itu rapi, disesuaikan dengan segala bentuk transaksi yang harusnya ada dan pengakuan yang harusnya dilakukan di akhir pembukuan, maka muncullah financial statement. Financial statement inilah yang lebih rapi, lebih bagus diperlihatkan pada investor atau pemilik modal, sehingga mereka bisa memahami flow dari laporan atau transaksi yang terjadi di perusahaan tersebut, dan mereka bisa memahami secara bisnis. Kemudian di akhir periode, perusahaan atau akuntan ini akan melakukan namanya closing entries, artinya menolkan kembali saldo-saldo income statement, sehingga di tahun berikutnya akan mulai lagi dari nol segala bentuk transaksinya. Sementara
proceed atau sisa net dari income statement itu akan dibawa ke balance sheet sebagai kumulatif. Jadi balance sheet itu kalau bisa dibilang sebuah video dari sebuah perusahaan, sementara income statement itu adalah maksudnya income statement itu seperti video apa yang terjadi di tahun tertentu di sisi perusahaan, sementara balance sheet itu seperti picture kondisi perusahaan di satu titik tertentu. Nah, yang paling penting dalam akuntansi adalah konsep accrual dan konsep kas. Secara standar internasional rata-rata diterima harus menggunakan konsep accrual karena dianggap lebih relevan mengakomodasi segala bentuk transaksi yang harusnya diakui oleh perusahaan. Tidak hanya ketika ada arus kas masuk dan arus kas keluar, tapi apa saja yang dipertimbangkan relevan bagi kegiatan ekonomis atau dari sisi ekonomis perusahaan, apakah mereka punya pendapatan. Misalnya dalam pendapatan ini tidak hanya dicatat pada saat ada arus kas masuk, tapi dicatat sebelum itu. Misalnya sudah ada transfer, sudah ada pengiriman barang ke customer, jadi perusahaan bisa mengakui pendapatannya. Sekian dulu kelas hari ini. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan tulis di komen. Jangan lupa subscribe, share, like. Thank you.